Selamat pagi Pak, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Bentar ya, saya lihat dulu CV-nya. Benar dengan saudara Fatimah Zahroh, Benar. usianya 22 tahun. Pekerjaan sebelumnya ini sebagai freelancer di bidang desain grafis. Oh, lulusan dari ITB ya? Iya benar Pak. DKV. Ya, saya satu DKV. Oke, boleh. Bisa kita langsung masuk ke sesi ini aja ya, langsung wawancara. Ya. Baiklah, boleh diceritakan bagaimana diri Anda? Baiklah, seperti yang tadi sudah Bapak katakan, nama saya Fatimah Zahroh, umur saya 22 tahun. Kemudian saya tinggal di Palembang, di Kecamatan Gandus. Kemudian saya pendidikan terakhir saya itu S1 Desain Komunikasi Visual dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian saya sekarang sedang aktif di organisasi ADGI, yaitu Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Kemudian saya sekarang sebelum lulus saya itu bekerja sebagai freelancer dalam desain grafis hingga saat ini. Jadi Anda ini sudah berjuang di freelancer ya? Iya. Sejauh ini apa kekurangan dan kelebihan yang Anda miliki? Kelebihan yang saya miliki itu merupakan saya bisa menggunakan berbagai banyak aplikasi desain, kemudian juga saya ini nyaman terhadap tekanan. Kemudian kekurangan saya sejauh ini itu susah fokus Pak. Tapi saya juga sedang mengatasi hal tersebut sih. Biasanya bagaimana cara Anda untuk mengatasi hal tersebut? Kalau dalam dunia bidang desain ini, saya biasanya itu sering mengalami art block atau creative block itu. Jadi saya biasanya itu dengan menonton film atau juga dengan jalan-jalan keluar agar imajinasi saya berkembang kembali. Oke. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana pengetahuan Anda tentang perusahaan kami? Setahu saya perusahaan Bapak Ibu ini mulai berkembang dari tahun 2015. Kemudian perusahaan ini merupakan perusahaan hiburan atau entertainment terbesar di Palembang ini, Pak. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya, mengapa Anda memilih melamar di perusahaan kami? Saya sebelumnya sudah mencari tahu dari sejak lama dan saya juga sudah mengikuti lama tentang perusahaan ini. Jadi menurut saya perusahaan ini lebih cocok dengan saya, dan juga perusahaan ini juga banyak anak-anak muda yang mana lingkungannya lebih mudah saya hadapi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kamu tertarik menjadi seorang desain grafis? Saya tertarik menjadi desainer grafis ini pertama itu memang pendidikan terakhir saya itu dalam bidang desain grafis ini. Kemudian juga memang dari dulu saya sering mengikuti banyak desainer grafis yang lain. Jadi saya merasa tertarik dan juga cocok dalam bidang ini. Bagaimana kamu memprioritaskan tugas perusahaan dan tugas harian? Biasanya saya itu sebelum memulai hari, saya itu melakukan to-do list apa saja yang harus saya lakukan dalam hari itu, dan juga saya itu membedakan to-do list itu dari yang mana lebih urgent dan tidak. Jadi seperti itu saya bisa memprioritaskan pekerjaan yang urgent. Apa yang bisa meyakinkan kami untuk merekrut kamu? Jadi sebelumnya saya ini memang dari pendidikan terakhir saya memang dari desain grafis. Jadi menurut saya Bapak Ibu itu bisa merekrut saya karena juga saya mempunyai sertifikasi dalam bidang melakukan aplikasi desain, dan juga saya ini juga sebelumnya pernah magang di sebuah perusahaan yang mirip dengan perusahaan ini. Apa tindakan Anda ketika harus bekerja sama dengan orang yang tidak Anda sukai? Saya lebih mementingkan pekerjaan, jadi saya menyisihkan
masalah pribadi. Jadi saya berusaha untuk bersikap profesional terhadap tersebut. Jika eh, berapa ekspektasi gaji yang kamu inginkan dari perusahaan ini? Sebelumnya saya sudah mencari-cari, biasanya untuk bidang ini biasanya digaji sekitar 5 sampai 8 juta, jadi saya meminta 7 juta. Itu juga sudah setara dengan skill yang sudah saya dapatkan. 7 juta. Ya, Pak. Bu. Oke. Selanjutnya, jika ada perusahaan lain yang menawar kamu dengan gaji yang lebih besar, apakah kamu tertarik untuk pindah? Kebetulan saya juga meng-apply pekerjaan di perusahaan lain, tapi yang perlu saya tekankan di sini karena saya di sini sudah mengikuti perusahaan ini dari lama, jadi saya mengutamakan perusahaan ini terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, silakan pada Pak Rafi. Baiklah. Selanjutnya, dalam mendesain grafis, aplikasi apa yang biasanya Anda gunakan? Aplikasi yang biasanya saya gunakan itu merupakan Adobe Photoshop atau Adobe Ilustrasi, dan juga beberapa software website yang biasa saya gunakan untuk mengedit file. Setelah Anda membuat desain grafis, apakah Anda bisa mempresentasikan kepada klien? Tentunya bisa, Pak, karena desain tersebut saya buat sendiri, jadi saya lebih mengetahui tentang hal tersebut, dan juga saya dapat menjelaskan dengan rinci kepada klien tersebut. Ketika Anda diminta untuk membuat berbagai macam desain grafis untuk perusahaan dalam waktu yang ditentukan, apakah Anda mampu? Dari pengalaman saya sebelumnya, saya pernah melakukan beberapa proyek sekitar 3 atau 4 dalam waktu 1 minggu di perusahaan sebelumnya. Jadi menurut saya itu saya mampu menyelesaikannya. Selanjutnya, selain mendesain grafis, apakah Anda memiliki keahlian di bidang yang lain? Dalam desain grafis, bidang lain yang saya dapat lakukan sepertinya belum ada, Pak. Jadi saya selama ini fokus terhadap desain grafis sih. Nah, zaman sekarang kan selalu ada tren-tren terbaru nih. Apakah kamu dapat mengikuti tren-tren tersebut? Karena saya juga aktif dalam bermedia sosial, jadi menurut saya bisa mengikuti tren-tren tersebut sih. Apakah Anda secara sadar dan sukarela memilih jurusan tersebut? Saya secara sukarela dan juga sadar dalam memilih jurusan DKV itu, Bu. Jadi memang dari dulu saya menyukai tentang seni-seni dan juga desain. Jadi menurut saya memang sadar dalam memilih jurusan tersebut. Materi apa saja yang Anda peroleh selama perkuliahan? Selain mendesain tentang seni, dari desain komunikasi visual itu kami juga mempelajari tentang berkomunikasi dalam berbagai media, dari lisan, media visual, dan juga media tertulis. Dan juga kami juga berusaha berpikir kritis dalam membuat sesuatu proyek. Menurut Anda, apakah seni desain grafis dapat dinilai? Dan bagaimana cara menilainya? Menurut beberapa orang, seni tersebut subjektif ya, Pak dan Bu. Tapi dalam dunia desain grafis ini, si seni ini dapat dinilai, tapi bukan nilai dari angka, melainkan nilai dari beberapa aspek, dari aspek tema, aspek visual, dan lain-lain. Oke. Selain belajar desain grafis dari mata kuliah di Universitas ITB, apakah Anda mengikuti pelatihan khusus dalam ilmu desain grafis? Saya mengikuti beberapa pelatihan khusus, baik dalam pelatihan mengelola aplikasi dan juga pelatihan dalam berkomunikasi. Terus? Pelatihan aplikasi itu
Saya mendapatkan sertifikasi khusus untuk melakukan aplikasi desain grafis. Baiklah, selanjutnya selama perkuliahan Anda dan selama Anda menjadi freelance, proyek-proyek apa saja yang pernah Anda buat? Proyek-proyek yang pernah saya buat sendiri itu merupakan saya pernah berpartisipasi dalam kontes desain grafis dan saya itu membuat logo dan kebetulan saya menang dalam logo tersebut. Ada lagi? Kemudian saya juga pernah mendesain kemasan produk dari perusahaan lain dan juga saya pernah membuat iklan dari perusahaan lain. Dari dua hasil yang Anda sebutkan itu sepertinya perseorangan. Ya. Adakah yang tim dalam kerjasama? Oh, saya juga pernah saat magang saya masuk dalam tim dan juga saya itu pernah melakukan pendesainan untuk website dan lain-lain. Oke. Nah, dari beberapa yang Anda ikuti itu, kira-kira berapa lama yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang telah Anda ikuti itu? Untuk proyek-proyek yang saya ikuti itu biasanya kurang dari 3 minggu. 3 minggu itu termasuk lama dikarenakan kita menyesuaikan dari atasan dan juga banyak revisi-revisi yang saya dan tim saya lakukan. Apakah ada proyek yang Anda lakukan, Anda selesaikan dalam waktu 3 hari? Untuk itu terhitung sedikit, tapi ada Pak. Apa aja? Itu dalam tingkat apa? Seperti konten-konten untuk media sosial itu biasanya saya selesaikan dalam 3 hari. Oke. Apakah Anda pernah mendapatkan feedback negatif dari klien? Pastinya pernah, tapi saya mendapatkan feedback negatif tersebut, tapi saya saring kembali untuk kebaikan dan juga saya komunikasikan lagi kepada klien tersebut seperti apa proyek yang dia inginkan. Oke. Apa yang Anda lakukan ketika Anda diberikan tugas proyek besar, namun dengan waktu yang sangat sedikit dan Anda tidak mampu? Sebelumnya saya akan melihat dulu proyek besar apa tersebut, kemudian jikalau saya menganggap saya tidak mampu menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, saya akan mengkomunikasikan kembali terhadap atasan atau klien, sehingga terus menyarankan tenggat waktu yang mungkin saya dapat lakukan. Kemudian karya tersukses apa yang pernah Anda buat? Saya pernah menang juara 1 nasional untuk membuat logo untuk sebuah perusahaan. Kemudian juga saya pernah menyelesaikan sebuah tantangan dari tim saya. Tim saya itu mengalami kesulitan dalam sebuah proyek dan saya juga menyarankan beberapa ide dan kebetulan ide tersebut dipakai hingga saat ini, Pak. Oke. Baiklah, mungkin cukup sekian dari wawancara kita siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami kabarkan via email kepada saudari. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Permisi.